Hello, welcome to social study class. Today our topic is about the artificial environment. So please prepare your handbook. Okay, let's check this out. The artificial environment. The artificial environment is an environment created by humans. For example, of artificial environment are rice fields, plantations, housings, dams, reservoirs, roads, and bridge, city park, ports, and airports. Tema kita hari ini adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini adalah contoh tentang lingkungan buatan. Ya, antara lain ada lahan untuk sawah, lalu ada perkebunan, permukiman, bendungan, waduk, jalan dan jembatan, taman kota, pelabuhan, dan bandar udara. Number 1, rice field and plantation. Rice fields are land that humans make of rice. Rice fields are divided into 4 types, namely, the first one, rain-fed rice fields that are derived from rainwater. Next, irrigate rice field. Irrigation fields regularly utilize the irrigation system. And pasang surut rice field. Rice field is located on the banks of a river estuary. And then lebak rice field on both sides of the large river. Yang pertama ada sawah tada hujan. Sawah tada hujan ini mendapatkan sumber airnya dari air hujan. Lalu ada sawah irigasi. Yang sawah irigasi biasanya pengairannya teratur dan memanfaatkan sistem irigasi. Kemudian ada sawah pasang surut, yaitu sawah yang terletak di tepi muara sungai atau tepi pantai. Lalu sawah lebak ini berada di kanan kiri sungai-sungai besar. Next, plantation. Plantation are plots of lands planted by humans. The example plantation are tea, rubber, coffee, palm, coconut, and then sugar cane. And then here, the benefits of plantation are reducing air pollution and then prevent floods and landslides. Perkebunan adalah lahan yang ditanami tanaman tertentu oleh manusia. Nah, tanaman perkebunan misalnya ada teh, karet, kopi, kelapa sawit, dan tebu. Atau manfaat dari perkebunan yang pertama adalah mengurangi polusi udara dan jaga banjir dan longsor. Next, housing. Housing, an area designed by humans to provide home. Nah, pemukiman adalah daerah yang dibuat oleh manusia untuk dijadikan tempat tinggal. And then, dam and reservoir, waduk dan bendungan dan waduk. A dam is a building that was built to stem the flow of river water. Bendungan adalah bangunan yang dibangun untuk menahan atau membantu aliran air sungai. And then here, reservoir is one example of an artificial lake. Here, the benefit of the reservoir is hydroelectric power plant, and then aquaculture, and then irrigation agriculture. Yang pertama, waduk bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, lalu budidaya ikan, dan pengairan pertanian. Next, roads and bridge. Roads are artificial environment that to connect one place to another. The type of roads, toll roads and flyover. And then a bridge is a building that connect two separate places. Jalan
adalah lingkungan buatan yang dibuat manusia untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain. Lalu di sini ada beberapa jenis jalan ya, ada jalan layang dan jalan tol. Lalu ada jembatan. Jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dua tempat yang terpisah. Next, city park. City park is a piece of land with grass or trees in the middle of the city. City park adalah taman kota. Taman kota adalah sebidang tanah yang ditumbuhi rerumputan atau pepohonan di tengah kota. And then here the benefit of city park: vehicle dust and smoke filter, and then playground and recreation. Contohnya manfaat dari taman kota adalah bisa sebagai penyaring debu dari asap kendaraan ya. Dan lalu sebagai tempat bermain dan rekreasi. Next, port. The port is where ships stop or land. And then here the example of ports in Indonesia are Tanjung Priuk in Jakarta, and then Tanjung Perak in Surabaya, and then Tanjung Benoa in Bali, and Sri Laksamana in Riau. And then here the benefit of port is for transportation and trading. Lanjut, port itu adalah pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat kapal laut berhenti ya, atau berlabuh. Ini ada contoh beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Tanjung Priuk di Jakarta, lalu ada Tanjung Perak di Surabaya, lalu ada Tanjung Benoa di Bali, lalu ada Sri Laksamana di Riau. Nah, manfaat dari pelabuhan adalah sebagai transportasi dan perdagangan. Next, airport. Airport is bandara, bandar udara. The airport is where planes take off and landing. The example of airports are Soekarno-Hatta Airport in Cengkareng, Ngurah Rai Airport in Bali. And then here the benefit of airport is for transportation and shipping goods. Selanjutnya ada bandar udara. Bandar udara adalah tempat pesawat terbang lepas landas atau mendarat ya. Lalu ini adalah contoh bandar udara ya yang ada di Cengkareng, yaitu Soekarno-Hatta. Lalu yang ada di Bali yaitu Ngurah Rai Airport. Nah, manfaat airport ini adalah sebagai transportasi dan pengiriman barang. Oke, that's it. Happy learning, kids. Bye-bye.